Hai Geng Kreatif, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Kreatif di Rumah, stay safe, stay produktif. Halo. Halo teman-teman Geng Kreatif. Halo, selamat siang. Udah pada makan siang belum nih? Halo. Halo Maharani. Halo Nyunyan. Hai Kojong, hai Angga. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di acara Kreatif di Rumah, stay safe, stay produktif. Hari ini, siang ini kita bakalan ngobrol sama praktisi dan investor yang sudah sangat terkenal di Indonesia dengan Kak Ryan Filbert. Jadi siang ini kita mau ngomongin tentang asuransi topiknya. Gitu, karena asuransi penting banget ya sekarang ini, geng. Oke, kita tunggu ya. Halo, selamat siang. Oke, aku invite Kak-Ryannya ya. Yang kreatif tulis dong, ini lagi di mana? Halo Kak-Ryan. Halo juga, halo. Halo, apa kabar? Sekali, thank you ini sudah diundang ya di Creative ID ya. Iya. Apa kabar Kak-Ryan? Baik, thank you nih sudah diundang buat teman-teman. Halo, selamat siang juga untuk semuanya. Dari saya, perkenalkan nih Ryan Filbert. Baru pertama kali loh saya live di Creative ID nih. Iya, benar. Boleh Kak Ryan, udah makan siang belum? Belum, karena pas-pasan jam 12 belum, tapi abis inilah apa-apa. Belum ya? Oke, kita nemenin geng kreatif yang lagi, sekarang mungkin jam 12 lagi makan siang ya Kak. Jadi kita hari ini mau ngobrolin seputar asuransi. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong Kak Ryan perkenalkan diri dulu. Baik, iya. Jadi buat teman-teman di Creative ID ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ryan Filbert. Saya sebenarnya saya seorang penulis buku mengenai investasi. Total buku yang sudah saya tulis dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2004 saya mulai belajar investasi. Tapi kalau saya nulis buku dari 2012 sampai 2020, jadi kurang lebih 8 tahun saya menulis 17 judul buku. Dan semua buku itu bisa teman-teman cek di toko buku, itu namanya Ryan Filbert ya. Semuanya mengenai investasi, tapi saya tidak fokus kepada mengedukasi, sharing kepada banyak orang. Itu bukan fokus kepada saham saja, tapi saya bisa men-sharing mengenai reksadana, saya juga sharing mengenai obligasi, saya juga sharing mengenai properti. Kenapa? Karena menurut saya perjalanan mengenal dunia investasi itu nggak bisa kita hanya mengenal hanya satu, bahwa kita hanya saham saja. Itu saya tidak pernah menyarankan untuk setiap orang seperti itu. Nah, jadi saya sudah menulis buku, lalu ya karena mungkin bukunya bagus ya, mungkin loh ya kan, itu kan penilaian orang ya. Ya, saya juga suka dipanggil di ngajar, baik di kuliah, lalu juga ada kadang-kadang tim saya membuat kelas setiap bulan. Jadi contohnya kayak next week kita punya kelas namanya Fundamental Camp dan Technical Analysis atau Trading Camp. Bagaimana caranya untuk berinvestasi, kalau fundamental itu investasi, kalau technical analysis of trading itu bagaimana cara berdagang di saham. Tapi ada juga asset planning gitu ya. Jadi memang saya lebih banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya sampai dengan hari ini. Ya, saya juga punya YouTube channel. Saya lebih dikenal sebagai praktisi dan inspirator investasi di Indonesia. Karena kata-kata sebagai inspirator investasi itu diberikan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Karena mendapatkan penghargaan dari beliau sebagai tokoh inspiratif dalam pasar modal, karena membuat satu gerakan yang namanya adalah waktu itu adalah You Nabung Saham, dan saya membuat sebuah permainan namanya adalah Stock Lab bersama partner saya namanya Nata. Kita itu dilombakan, dikompetisikan, berlaku di tingkat nasional di seluruh daerah di Indonesia. Itu kalau mungkin ada tahunya namanya KSPM, kelompok studi pasar modal, itu kita sampai melombakan dari 20 kandidat itu datang ke Jakarta dan akhir lomba, dan itu mungkin didengar oleh Bapak Presiden, dan akhirnya gerakan itu menjadikan saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden langsung sebagai tokoh inspiratif pasar modal.
Wow, keren. Keren banget. Jadi Ya, buat teman-teman yang kreatif nih, tahun 2017 tadi Karian sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden sendiri gitu ya. iya, Karena berhasil untuk mengajak anak-anak muda untuk program tadi Yuk Nabung Saham. ya, salah satu program Yunabung Saham saya sebagai salah satu yang mendukung program tersebut karena program tersebut datang dari Bursa Efek Indonesia pada waktu itu dalam pemerintah, bukan pemerintah sih, direkturnya Pak Tito Sulistyo. Sampai hari ini masih ada program itu, sangat bagus. Oke, nih teman-teman yang kreatif bisa ikutan ya programnya gitu. Ya. Oke, Karian bisa diceritain nggak perjalanan karirnya nih sebelum menjadi seperti sekarang ini tuh dulu seperti apa sih perjalanan karirnya dari awal? Ya, jadi saya memang dilahirkan dari keluarga entrepreneur ya. Papa saya adalah seorang pebisnis, tapi pebisnis yang mengarah kepada seorang seniman karena papa saya ini adalah fotografi. Kalau orang dulu, zaman-zaman dulu itu foto nggak seperti hari ini, siapapun bisa motret. Kalau dulu salah masukin film, ya kan bentuknya roll film, itu udah bablas hilang, kebakar. Jadi nggak bisa. Jadi papa saya adalah profesional fotografer dan saya 2004 itu pertama kali mengenal dunia investasi itu sebenarnya karena suatu proses kecelakaan. Kenapa? Karena saya sebenarnya harusnya masuknya jurusan teknik kimia. Tapi karena permintaan orang tua saya dipaksa untuk masuk sarjana seni rupa. Jadi saya ini adalah orang yang hari ini ada di industri pasar modal, berinvestasi secara dunia keuangan, namun dengan dasar S1 saya itu adalah sarjana seni rupa dan desain DKV, gitu. Di tahun jadi karena salah jurusan itu saya lebih banyak dagang, saya lebih banyak untuk mencari kesibukan di luar kampus. Saya kampus itu cuma kalau ada ujian, kalau ada yang absen tidak bisa dititip karena sudah ketahuan si Ryan nggak pernah masuk kampus. Jadi dosennya udah tahu ini. Ini kan kalau dulu nggak pakai fingerprint tapi pakai tanda tangan. Saya ajarin teman-teman saya semua tanda tangan saya. Saya ajarin semua tanda tangan ya. Saya titipin kan gitu ya. Ya kalau zaman kuliah saya ini kan karena seniman itu hobinya nggak ngerokok tapi hobinya nyimeng. Jadi saya bilang udah pokoknya tanganin aja nanti gua kirimin cimeng buat lu ya. Jadi yes, saya troublemaker. Memang saya di sekolah troublemaker, saya di SMP tapi ada suatu transformasi yang berbeda adalah saya sebenarnya memang orang otaknya otak kiri, otak kiri yang tadinya dari otak kanan saya orang yang suka menghafal. Tapi karena menghafal karena terpaksa karena kalau saya nggak ngafal saya nggak naik kelas gitu ya. Ya kan kalau saya kan ngitung nggak bisa dulu. Kalau seorang nggak bisa ngitung berarti harus kuat di hafalan. Kalau nggak kan mati dong. Hafal nggak bisa ngitung nggak bisa berarti kan nggak naik kelas. Nah saya jadi menghitung nggak bisa di SD dan SMP. Lalu saya pindah ke saya belajar menghafal. Lalu saya pindah ke SMA dapat pengajaran yang tepat. Saya jadi enak menghafal. Akhirnya saya lebih suka dengan dunia eksakta. Saya juga ikut olimpiade matematik juga. Saya ngajar olimpiade. Lalu akhirnya balik lagi ke seni rupa, berarti kembali ke otak kanan lagi. Lalu karena saya banyak nggak suka dengan pelajaran saya, banyak dagang, banyak bisnis. Setelah saya dagang bisnis, saya punya uang dan disitulah saya mulai mengenal bahwa investasi di Indonesia itu bukannya tidak ada potensinya, tapi di Indonesia itu tidak ada yang ngajarinnya. Kalau diajarin sama orang mengenai investasi, itu susah. Bahasanya tuh tiba-tiba terlalu ningrat. Kita sedangkan rakyat gitu ya. nih. Jadi tiba-tiba, kamu sudah berinvestasi, berapa return on investment kamu? Langsung panik kita. Kejang step. Apa? Return on investment ngomongin apa tadi? Apa ROI? ROI itu apa? Teman kita atau siapa? Itu terjadi di masyarakat kita. Kenapa investasi di Indonesia, hal-hal yang berhubungan investasi, asuransi itu investasi kehidupan kita loh, karena kita tenang. Tapi kenapa kita tidak bisa mendapatkan penjelasan itu? Karena kita nggak mendapatkan penjelasan yang tepat, dan juga di negara kita memang tingkat, namanya tuh tingkat literasi. Literasi itu literatur gitu ya. Tingkat literasi terhadap dunia keuangan dan investasi itu rendah sekali. Dan anak-anak muda jangan ditanya lagi deh. Kalau anak-anak muda, saya pun 2004 pertama kali beli saham itu modalnya cuma satu, saya mau cepat kaya. Nggak kaya-kaya juga. Jadi salah. Jadi kalau orang berpikir beli saham itu tiba-tiba beli cepat kaya, salah. Kalau orang beli instrumen investasi seperti ataupun beli asuransi gitu, itu juga berpikir bahwa saya bisa cepat kaya juga, salah juga gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang salah di negara kita yang tidak sampai ke generasi-generasi muda kita.
Iya. gitu. Nah itu di IG kita sudah ada yang tanya, ada yang bilang tuh bahwa memang literasi kita memang rendah. Iya betul, kita ini lebih banyak bicara tapi suka nggak mau belajar gitu loh. Jadi yang kayak saya ini bahaya nih. Sudah ini kan ngomong loncar nih. Makin lama nih kalau tambah sejam lagi nih kita kuliah umum lama-lama. Gitu. Dan makin cepat ngomongnya. Kuliah umum 2 SKS. Ya. Oke, Karian. Tadi 2004 itu pertama kali Karian untuk belajar keuangan gitu ya berarti ya? Mulai kepo soal uang lah. Mulai kepo soal uang dan biasanya orang kalau belajar keuangan itu pertama kali begitu punya uang itu pasti cenderung bukan mau disimpan. Bener nggak? Coba kita flashback balik nih ya. Kalau kita punya uang, pertama kali kita punya uang makin banyak, makin parah. Makin parahnya apa? Oh, beli mobil. Udah beli mobil, beli handphone. Itu sama. Saya di 2004 juga sama. Jadi ketika saya punya uang, saya waktu itu gini. Kenapa saya waktu itu boleh dibilang saya cukup beruntung sekaligus sial. Kenapa? Karena pada tahun 2004 karena saya salah jurusan, saya dagang online. Dagang online nggak kayak hari ini nih model-modelnya kayak ada marketplace, nggak begini. Tapi kalau dulu dagang online cuma lewat forum-forum saja, contohnya adalah forum Ponsel dan Kaskus, itu saya penghasilan sebulan, net profit saya 20-30 juta sebulan. Bayangkan, anak umur 18 tahun, penghasilan 20-30 juta. Tidak punya tanggungan, dan dapat uangnya dengan hanya duduk diam. Jadi kalau work from home zaman dulu tuh sudah saya lakukan. Saya duduk doang gitu ya. Terus habis itu pergi dulu ke Roxy Mas, motoin barangnya orang, saya posting. Saya tuh sudah lakukan itu di tahun 2004. Jadi kalau orang dagang online hari ini seperti hewan baru, yang ini itu wujudnya apa? Saya sudah lakukan dulu. Dan pesaingnya dulu sedikit. Dan online dulu terbalik sama sekarang. Kalau online sekarang harganya parah murahnya. Kalau dulu online itu parah mahalnya. Jadi untung saya tebel. Jadi kalau saya untung tebel, yang terjadi adalah saya langsung konsumtif. Handphone zaman dulu itu yang terkenal Nokia. Segala jenis merek Nokia, tipe berapapun, pasti pernah saya punya. Hebat nggak saya? Hebat. Nokia 8800. Nokia 8800 yang sliding ini. Mulai dari yang versi biasa sampai Sirocco Gold sampai Sirocco Arte, itu coba cari deh. Itu harganya zaman dulu. Itu legend dan mahal luar biasa. Itu pernah di kantong saya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang terjadi ketika orang punya uang. Betul. Jadi saya juga dimulai dari aliran yang salah. Tapi setelah itu saya pikir, kok kenapa saya nggak bisa uang kerja buat saya ya? Saya harus kerja, baru saya punya uang. Tapi saya nggak pernah bisa membuat uang bekerja untuk saya. Dan kalau ngomong uang bekerja untuk kita itu kan tiba-tiba negatif kita. Lu mau jualan MLM ya? Lu mau jualan money game ya? Ntar lagi lu ngajakin gue jadi agen asuransi kan? Jadi kita ini langsung negatif. Padahal uang bekerja untuk kita itu sebenarnya adalah bagaimana cara mempekerjakan uang itu menjadi aset. Aset itu yang kembali uang buat kita. Itulah disebut dengan terminologi dasar dari investasi. Gitu. Oke, keren. Jadi ternyata perjalanannya itu panjang ya, Karian. Jadi dulu pernah seperti apa, WFH juga, ternyata jualan online, kemudian setelah dapat uang, ada pikiran mindset, ini gimana ya supaya uangnya ini bisa bekerja lagi untuk Karian. Jadi semakin menggulung lagi gitu. Iya. Nah, jadi Karian gimana? Nah, saya tambahin sedikit ya. Jadi mindset dasar yang harus kita pikirkan pada hari ini nih, ketika kita sedang duduk di rumah saja, tanya ke dalam diri kita, kalau ini berlangsung selama 1 tahun ke depan, apakah Anda masih tetap punya uang? Bila Anda, bila kalian pada saat ini sudah mulai megap-megap, kayak ikan kekurangan air, itu berarti sebenarnya tidak memiliki uang bekerja untuk Anda. Jadi di sini challenge. Kalau saya hari ini, kalau saya tidak keluar, dan saya tidak perlu memikirkan karyawan-karyawan saya, karena karyawan saya ada urusannya dengan company saya, dan bagi saya pribadi, saya sudah punya 80% atas pendapatan normal saya, 80%, dan saya tidak perlu bekerja lagi. Saya hanya perlu menghemat 20%.
Jadi misalnya saya tiba-tiba nggak beli baju gitu misalnya ya, 20% itu saya sebenarnya tidak perlu keluar lagi. Saya sudah bisa tiduran di rumah dengan santai, itu cukup buat hidup saya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam seri work from home kali ini. Apakah hari ini kalau tidak keluar rumah, teman-teman sudah merasa megap-megap seperti ikan kekurangan air, atau biasa-biasa saja? Yang jadi gak biasa-biasa biasanya badan tambah gemuk kalau dalam kondisi kagak ngapa-ngapain juga. Itu perlu hati-hati, itu menghasilkan masalah baru, gak sehat. Jadi berat badannya malah nambah gitu. Oke, keren banget kalian. Jadi buat teman-teman geng kreatif, ini topik ini kita kali ini sesinya memang sangat penting. Jadi masih seputar keuangan. Kita kan berhubungan dengan sekarang kan banyak orang yang memang khawatir gitu ya Kak, apalagi dengan pandemi corona ini. Nah, banyak yang kemarin nanya sama kita bahwa Kak, gimana dengan asuransi gitu? Apakah asuransi itu penting sekarang ini? Iya, asuransi pada hari ini menjadi tidak penting kalau sudah kejadian. Saya katakan dengan sangat kasar ya, mohon maaf ya. Saya memang alirannya pukulan langsung, jadi nggak ada aliran bertele-tele. Tapi saya katakan bahwa kalau hari ini Anda beli asuransi, kamu beli asuransi untuk menyelesaikan penyakit yang kamu hari ini alami, itu namanya it's too late. Oke. Tapi kalau ternyata kamu belum sakit, kalau ternyata kamu tahu, ternyata asuransi itu perlu ya, ngeri juga nggak punya asuransi, wah harus punya. Nah, itu belum terlambat. Kenapa? Karena yang namanya dasar daripada asuransi itu adalah seperti menyiapkan payung sebelum hujan terjadi. Bisa jadi tidak hujan. Bisa jadi hujannya lebih deras daripada payung yang kita miliki. Ini masalah pengalaman untuk memilih payung, beda nih kan. Nah, jadi berbicara mengenai asuransi, kalau hari ini teman-teman berpikir, ternyata saya nggak punya asuransi, kalau saya sakit saya bahaya juga. Berarti ternyata selamat. Teman-teman sudah satu step awareness bahwa saya sadar loh bahwa saya perlu asuransi. Itu sudah bagus. Jadi hari ini juga pergilah mencari asuransi apa yang harus teman-teman miliki. Ya, jadi asuransi itu ada banyak. Jadi bicara mengenai pertama kali kesadaran. Jadi kalau orang itu tidak akan bisa diselamatkan selama belum sadar. Jadi kalau jadi saya itu percuma sebenarnya. Saya ini adalah kenapa kayak saya bikin kayak coba ya contohnya ini curhat sakit hati. Kalau di dunia di kelas internasional dengan subscriber hampir 100.000 untuk YouTube channel, itu viewersnya itu sudah ratusan ribu untuk investasi. Di Indonesia kelas seperti saya YouTube channel itu 100.000 subscriber, itu yang nonton nggak nyampe 10.000 20.000. Kenapa? Karena tingkat kesadarannya rendah. Tapi saya selalu bilang ke tim saya bahwa memang harus ada orang Indonesia yang mau terus-menerus menginformasikan mengenai hal ini. Bila orang lain nggak ada yang mau, saya ini dasarnya guru. Jadi kakek saya guru, saya itu sudah kadung sumpah sama salah satu guru saya yang sudah meninggal mau mengajar. Hari ini mungkin emang saya harus nyelesain sumpah saya. Jadi saya akan mengajar ini karena saya merasa ini penting sekali buat kita semua, karena kesadaran mengenai keuangan, kesadaran mengenai proteksi keuangan, asuransi itu proteksi keuangan, itu perlu kita lakukan. Jadi jawabannya adalah, kalau hari ini Anda sakit dan Anda bilang, aduh saya nggak punya asuransi, saya beli asuransi, itu sudah telat. Tapi kalau hari ini teman-teman belum sakit, dan ternyata sadar bahwa, saya nggak punya asuransi, saya harus beli asuransi, hari ini memang tepat. Seperti itu. Oke, catat ya geng kreatif. Jadi buat kalian-kalian nih sekarang yang masih dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, terus kalau kalian punya awareness di mana bahwa aku harus beli asuransi nih, berarti itu sudah one step ahead, yang langkah yang bagus ya kalian. Harus seperti itu. Nah, saya coba ceritakan. Ada satu hal yang lupa, bahwa asuransi itu ada sangat banyak. Jadi ketika kita itu pertama kali dikena, saya mau beli asuransi, begitu tanya ke asuransi, Anda akan langsung ngeblank. Kenapa? Produknya banyak. Dan yang biasanya dibeli adalah yang lebih sering ditawarkan. Betul. Ini yang bahaya. Jadi, pertama kali ada tipsnya sederhana. Asuransi itu dibagi dua. Ada asuransi yang paling nggak basic ya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang mengcover ketika kita sakit. Kalau asuransi jiwa adalah yang mengcover ketika kita mati.
Jadi kalau ngomong asuransi ini jelek semua ada omongannya, sakit, mati, ya kan? Habis itu kenapa-napa, ya itu memang begitu. Tapi kita harus sadar bahwa hidup itu tidak selalu sama seperti kata-katanya motivator. Selalu indah, enggak. Kita harus tahu bahwa kita harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Kenapa? Kemungkinan terbaik itu kita nggak usah diajarin. Kemungkinan terburuk itu perlu kita sadari. Gitu loh. Nah, jadi ketika kita berbicara asuransi, yang hari ini mungkin harus diperhatikan ada dua. Kalau berbicara mengenai virus corona, demam berdarah, ayo jangan salah loh. Nggak kena corona, kena demam berdarah. Hari ini sudah mulai pancaroba, pergantian musim, itu terkena kasus yang namanya demam berdarah. DBD itu begitu pilek, masuk rumah sakit tuh. Nah, itu biayanya tinggi loh. Itu 3 hari di infus, itu siapkan 15 juta, 20 juta. Makin VVIP, makin mahal. Dan hari ini mau masuk rumah sakit pun susah, kenapa? Penuh. Jadi punya uang aja hari ini nggak gampang, ya kan? Jadi kita harus tahu bahwa asuransi kesehatan itu untuk mengcover ketika kita sakit, tapi asuransi jiwa mengcover ketika kita mati. Bagi teman-teman yang masih produktif, yang masih muda, ini kan kemungkinan tingkat matinya rada rendah katanya, kecuali lompat bunuh diri ya, itu ceritanya beda tuh. Percuma, asuransi nggak tanggung juga. Jadi kalau beli asuransi jiwa 20 miliar terlompat dari BNI 46 nggak guna. Itu bunuh diri, percobaan bunuh diri dan terjadi dan beneran mati, asuransi nggak tanggung ya. Jadi jangan coba-coba. Jadi berbicara mengenai asuransi jiwa itu sebenarnya antara perlu dan tidak perlu kalau belum punya tanggungan hidup. Jadi kalau yang belum menikah, misalnya masih lajang, itu asuransi jiwa nggak ada gunanya. Karena kalau asuransi jiwa itu harus mengcover orang itu sebagai yang pemberi nafkah utama. Jadi misalnya saya ini kan sebagai aset bagi keluarga saya karena menghasilkan uang. Iya kan? Betul. Kan aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. Saya ini aset karena menghasilkan uang. Nah, berarti saya harus diasuransikan kalau saya nggak ada. Berarti itu asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu berarti ditanya, nyawa kamu berapa harganya? Omongannya kasar sekali ya, jam 12 siang ini omongnya nyawa, jiwa, mati, sakit, DBD, corona. Ya. Ya, kurang lebih gitu. Oke. Jadi kalau untuk anak-anak muda yang produktif tadi disarankan untuk ambil yang kesehatan, asuransi kesehatan. Okay. Nah, asuransi kesehatan itu ada yang memang hanya mengcover terhadap suatu hal yang tematis. Contohnya, beli asuransi 1 tahun habis itu untuk mengcover DBD. Berarti kalau di luar DBD nggak di cover, itu biasanya murah. Tapi kalau asuransi kesehatan yang memang sifatnya sekarang yang rame kan karena ditawarin sama agen asuransi ya, kemungkinan besar ditawarin namanya unit link. Nah kalau unit link itu namanya asuransi yang terus-menerus dibayar. Jadi jangan salah loh, kalau orang beli asuransi unit link ini kadang-kadang agen asuransinya ini kurang terdidik lah. Bukan artinya dia nggak bisa jualan ya. Tapi maksudnya tidak bisa menjelaskan karena mungkin baru pemula gitu. Nggak salah juga, hidup ini harus dimulai dari pemula, tidak semua langsung ahli kan. Jadi kita harus tahu bahwa bukan artinya setelah 10 tahun jangan membeli asuransi lagi, tapi terus kalau mampu bayar ya terus. Gitu. Kalau tidak dibayar akan menggerus investasi yang ditaruh di sana, yaitu unit link-nya. Jadi kalau asuransi kesehatan itu dicampur dengan unit link, maka akan bertambah dengan asuransi jiwa, ditambah tetek bengeknya kalau namanya krisis cover lah, payer lah, jadi dibayar ketika nggak mampu bekerja akan keluar santunan bayar asuransinya, itu namanya riders. Jadi memang sangat tidak mudah untuk ditelan sekaligus. Karena asuransi, investasi itu banyak tetek bengeknya. Jadi pertama kali yang penting itu adalah awareness-nya. Begitu udah sadar, maka suka duka akan dipelajari. Kalau tidak ada kesadaran, mau dicekokin, muntah. Nggak akan jadi, ya gitu. Oke. Ini ya, dari itu lugas gitu. Dari tadi, der gitu. Langsung aja dah. Sejam nggak bisa panjang-panjang, langsung sikat aja. Ya siap. Apa nih? Jadi gimana cara kita untuk memilih asuransi yang pas untuk kita? Oke, jadi gini, jangan beli asuransi karena ditawarin, tapi asuransi dibeli karena kebutuhan. Jadi jangan bilang, kalau ada agennya calon pacar, calon menantu, beli asuransi. Ya ini mah agen, dia dapat komisi. Jadi harus tahu apa yang kita butuh. Contoh kayak saya ini kan hanya karena Maret April ini saja ya, jadi nggak sering flight ya. Kalau nggak kan saya sering flight.
Ini flat bukan karena dibayarin, ada yang undang seminar gitu. Kalau bayar sendiri mau mati juga bayar mahal gitu. Itu kita pergi ke sana, itu ada namanya asuransi khusus namanya traveling, insurance for traveling. Nah, insurance for traveling itu adalah baggage hilang, ada keterlambatan, ada kalau kecelakaan, itu di cover lebih tinggi. Nah, saya punya asuransi traveling. Tapi kalau orang nggak pernah nggak pernah traveling, nggak perlu punya asuransi traveling. Nah, itu artinya membeli asuransi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dia mau beli asuransi, dia harus sadar dulu bahwa asuransi yang dibeli ini harus sesuai dengan apa yang dia perlukan. Asuransi yang diperlukan itu biasanya pada umumnya orang adalah kesehatan dan jiwa. Yang lainnya itu adalah tambahan. Harus sering mau membaca. Kalau nggak membaca, susah. Gitu. Oke. Itu ya, geng kreatif jadi catat. Jadi untuk yang kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya memang tidak traveling, apalagi sekarang misalnya memang tidak bisa traveling, ya kita tidak perlu ambil asuransi tersebut gitu. Betul. Jadi tadi prioritas utamanya di asuransi kesehatan dulu. Kemudian kalau kalian adalah kepala keluarga atau yang sudah memiliki tanggungan, kemudian kalian bisa berpikir untuk menambah asuransi jiwa, betul? Jiwa, betul. Oke, nah sekarang kita ngomongin masalah duitnya nih, Karyan. Jadi kalau misalnya kita mau mulai asuransi, kita mau mulai, aku mau bulan ini aku mau daftar asuransi, itu alokasi dana berapa yang harus kita keluarkan untuk mulai berasuransi? Oke, jadi gini, asuransi itu kan namanya perusahaan asuransi adalah perusahaan paling berbeda dari perusahaan lain. Kalau perusahaan lain itu menghindari risiko, perusahaan asuransi itu membeli risiko kita. Jadi, risiko yang dibeli semakin kita tua, semakin berisiko, maka bayaran akan semakin mahal. Tapi semakin kita membeli secara berkala, dimulai dari semakin muda, maka dia menganggap kita semakin loyal. Sehingga premi asuransi yang dibayar itu lebih rendah. Jadi kita kalau dimulai dari lebih muda itu lebih untung. Kenapa? Karena di masa yang akan datang perhitungan premi asuransi kita akan lebih murah dibandingkan yang baru saja bergabung. Karena dianggap member saya nih yang udah lama nih gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa preminya yang harus dianggarkan, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Berbeda orang yang mau bayar kamar rumah sakit VVIP sama yang bayar kamar rumah sakit kelas 3. Jadi kita harus bisa bedakan. Tapi kalau mau dihitung-hitung, kita harus kembali ke dalam perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu kan uang 100% pendapatan kita. 100% pendapatan kita itu harus kita atur adalah 50% sebagai konsumtif, 50% untuk masa depan. Nah, 50% yang konsumtif ini sudah harus masuk di asuransi di sini. Jadi bukan masuk dalam investasi. Orang banyak salah. Orang bilang, Pak, kalau Mas Ryan, Kak Ryan, berarti harusnya kan ini investasi nih untuk kesehatan. Berarti saya masukkan ke dalam 50% untuk yang investasi saya. Salah. Kenapa? Karena untuk yang masa depan ini hanya sebagian kecil dari asuransi. Contohnya unit link. Lainnya itu, asuransi itu biaya. 1 tahun habis. Jadi kalau Anda bayar polis asuransi jiwa, kalau tahun depan Anda nggak mati, Anda tahun depannya lagi udah nggak bisa. Udah nggak ditanggung. Kasarnya tuh gitu. Berarti itu biaya. Sesuatu yang habis dipakai dalam 1 tahun ataupun 1 bulan, maka itu disebut dengan biaya. Contohnya kuota atau pulsa listrik ataupun air. Kan kalau sudah 1 bulan harus bayar, selesai karena sudah dipakai. Itulah disebut dengan biaya. Makanya disebut dengan biaya asuransi, bukan investasi asuransi. Gitu. Jadi angka tidak pasti. Gitu. Oke. Jadi tadi kita sesuaikan masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk jumlah nominalnya tadi bisa dilihat dari persentasenya 50% itu untuk investasi, 50% untuk kita konsumsi yang tadi ya. Any cost, apapun cost kita hari ini. Cost kita hari ini ya habis di 50%. Kalau yang hebat itu lebih kecil dari 50% untuk hari ini. Jadi semakin kecil untuk biaya hidup kita itu semakin hebat. Kalau perlu 0%. Jadi setiap hari tuh numpang makan di rumah orang, jadi 0 biayanya. Tapi nanti nggak punya teman ya. Ini ada selingan dikit intermezzo ya, biar nggak tegang gitu. Nah, kita ngomongnya duit itu kan sensitif katanya. Nah Karyan tadi kan dibilang bahwa
asuransi itu bukan investasi, asuransi itu biaya. Berarti kita tidak bisa berinvestasi melalui asuransi. Oke, jadi gini. Berbicara saya nggak bisa jelaskan secara langsung karena saya takut teman-teman yang pemula sekali. Jadi gini, pada tahun 90-an orang mengenal asuransi itu boleh dibilang orang ngeri untuk asuransi. Sama kayak papa saya. Papa saya tuh kalau dia bilang beli asuransi, dia marah. Lu nyumpain gue cepet mati ya? Enggak, dia pikir kalau orang beli asuransi bentar lagi mati. Ini wajar loh, banyak yang berpikir gitu, karena kan omongannya selalu jelek kan. Kalau nanti bapak mati, kalau nanti bapak sakit, lu nyumpain gua mati kan gitu aja, itu logis gitu. Nah, tahun 90-an itu edukasi mengenai asuransi itu sedemikian rendahnya. Dan pada saat itu ketika orang banyak beli asuransi, ternyata terjadi gagal bayar yang masif karena krisis tahun 98. Betul. Sehingga citra asuransi itu buruk. Nggak dibayar, sudah saya sakit saya nggak dibayar loh. Jadi orang hilang kepercayaan. Oleh karena itulah orang asuransi, perusahaan asuransi mengkombinasikan asuransi dengan investasi. Digabung menjadi satu, jadi sebuah produk baru namanya asuransi berbasis unit link. Sehingga X% ketika orang itu investasi, ketika orang itu membeli asuransi, sebagian itu diinvestasikan. Jadi ketika hari ini dijual kepada masyarakat dengan agen yang begitu masif di Indonesia, agen asuransi banyak sekali, agen sangat masif. Jadi orang itu, kamu jangan khawatir, kamu tuh investasi loh. Ini seperti di blending. Jadi ini adalah suatu method of selling yang akhirnya membuat orang itu hari ini welcome terhadap asuransi, tapi jadi welcome-nya enggak kok investasi, saya investasi asuransi loh, asuransi uang saya nggak hilang. Enggak, bukannya nggak hilang, tapi salah atau kurang memahami. Dan ini terjadi bukan karena salah mana-mana, tapi ya hidupnya kan begini ya. Jadi semakin mengerti, kita harus bisa menjelaskan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita semakin lebih paham. Jadi asuransi dan investasi itu suatu hal yang terbagi. Tapi memang ada satu asuransi yang tergabung menjadi investasi, itu namanya asuransi unit link, atau ada namanya asuransi tabungan. Asuransi tabungan itu seperti tabungan dana pendidikan. Itu sebenarnya asuransi, produk asuransi. Gitu, atau tabungan masa depan, tabungan pensiun, itu sebenarnya adalah produk asuransi yang disebut dengan endowment fund, atau disebut bisa ada pension plan, ada endowment fund. Itu memang pekerjaan orang insuran untuk mengolah hal tersebut. Tapi dasarnya adalah yang pemula ini jangan nanti jadi salah. Ada orang begini loh, dia udah investasi nih, katakannya investasi lah versi dia, padahal ini membeli asuransi baru 3 tahun, tiba-tiba dia butuh uang. Tiba-tiba dia cairkan. Si uangnya itu dia hitung-hitung mestinya 3 juta dikali 12, 36, 30 dikali 3, 108. Begitu dia cairkan, keluarnya cuma 40 juta. Marah dia. Baru 3 tahun. Gimana sih? Kemarin katanya 108. Saya nabung 3 juta loh. Harusnya lebih dari 108 loh. Karena tenggat waktunya belum tercapai. Sehingga nilainya lebih kecil. Karena itulah inilah disebut dengan produk investasi. Karena investasi itu nggak bisa seperti menabung di bank. Kalau nabung di bank kan kalau 3 juta uangnya berkurang 1 peser pun, lapor ke Bank Indonesia, ditutup banknya. Ini investasi. Investasi itu adalah uangnya itu akan diputar sama kayak orang bikin pabrik. Oh, pertama kali begitu pabrik investasinya besar sekali. Coba udah investasi bikin pabrik nih, misalnya pabrik apalah, pabrik baju. Udah investasi 10 miliar, tiba-tiba saya bilang gini, baru jadi nih, saya mau tarik uang dong. Ya nggak bisa dong Pak, kan baru jadi pabriknya, udah jadi batu bata, kan udah jadi mesin, masa Bapak mau tarik duitnya? Nih, jadi kalau mau baru ada uang kas doang 1 juta Pak, 1 juta uang kas doang, nggak bisa ditarik. Kenapa? Karena investasinya sudah berubah menjadi infrastruktur. Nah, ini pun sama dengan uang kita ketika kita mau masukkan ke dalam instrumen investasi ataupun masukkan ke dalam unit link. Itu 3 juta jadi 100 juta. 3 juta kali 12 kan 36. 36 kali 3, jangan salah, 108. Ini 3 tahun. Ya, jangan salah, tadi yang nulis itu salah. Gue kira 3 juta ke 100. Emang kita ini Dimas Kanjeng apa? Mengeluarin duit dari sarung. No, ini nggak bicara money game. Gitu. Ya. Jadi perhitungannya jelas ya. Jadi dimana kalau
tadi investasi dan asuransi memang ada sedikit yang digabungkan program-programnya, cuman di sini berbeda gitu ya. Jadi tidak bisa langsung kita dalam waktu jangka yang cepat kita mau balik modal gitu. Wah, aku tabung dapat 100 juta, ambil 100 juta gitu. Nggak bisa, karena investment itu seperti kita menanam pohon. Jadi kalau kita menanam pohon itu, apalagi pohon-pohon keras ya, pohon-pohon di atas 5 tahun, katakanlah jati gitu kan, kita tanam hari ini ya kan, baru 7 tahun kalau jati emas, kalau jati normal 15-20 tahun. Jadi memang perlu waktu, makanya disebut dengan investasi. Kalau mau dapat untung dengan cepat itu namanya adalah berdagang. Saya punya 100, saya belikan barang, saya jual 200. Untung saya adalah 200 dipotong 100, untung saya 100 gitu. Jadi berbeda sekali. Gitu. Oke. Karian, ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Udah habis. Ini mulai panas loh. Ini nggak kerasa kita udah 40 menit loh, Karian. Nggak kerasa ya 40 menit. Oke, ini buat teman-teman di sini nih kan kebanyakan kalau kita yang sudah bekerja di suatu perusahaan, kita kan ada BPJS gitu. Nah, apa bedanya asuransi yang kita punya dengan BPJS yang kita sudah dapat dari waktu kita ada di perusahaan? Iya, jadi gini, pertanyaannya kan sama kayak gini. Saya ini ada transportasi, karena saya kerja, saya dikasih transportasi, ada bis jemputan, misalnya. Sama, Pak, saya transportasi bis jemputan saya sih nggak enak. Saya lebih enak naik mobil sendiri deh. Rolls Royce saya mau saya keluarin dari garasi. Jelas rasanya beda. Sama-sama transportasi, sama-sama asuransi. Berbicara dengan BPJS hari ini, BPJS itu menjadi satu program kesehatan masyarakat secara masif. Bagus. Kenapa? Karena tadinya orang itu tidak mau berobat karena dia nggak punya uang. Dengan adanya BPJS kesehatan, itu orang-orang jadi berobat. Berarti kan dengan tingkat kesehatan menjadi bagus, tingkat kemakmuran negara akan menjadi bagus. Kalau negaranya makmur, maka negaranya akan maju. Ini adalah konsep dasar ekonomi makro. Ini yang menjelaskan cocoknya adalah Ibu Sri Mulyani, lalu ada Pak Terawan, ini lebih cocok ngomong ini gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke perusahaan. Perusahaan ini kan sudah dituntut untuk yang namanya BPJS kesehatan sebagai dasar kalau mereka tidak memiliki asuransi. Tapi jangan dianggap kemudahannya itu lebih mudah dibandingkan kita punya asuransi lain. Misalnya saya asuransi langsung beli sendiri di asuransi swasta. Itu beda. Gaya masuknya dari depan udah beda. Kalau yang satu lewat UGD, ya kan, bengek dulu baru masuk. Kalau ini kan beda, langsung naruh kasir. Saya punya loh, ini saya punya membershipnya, tolong diproses ya. Saya langsung masuk. Itu beda. Jadi ini seperti kalau kita pakai angkutan umum sama kita naik di Rolls Royce dan disetirin. Disetirnya cewek cakep lagi. Oh, saya duduk di belakang. Oh, mantep banget kan. Itu berarti sudah servis premium. Jadi rasanya nggak akan bisa sama. Jadi kalau misalnya sudah punya BPJS Kesehatan dan ternyata merasa kurang, dan karena masalah layanannya yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita harus tambah dengan asuransi pribadi, asuransi mandiri. Kira-kira gitu. Oke, keren. Oke, jadi buat teman-teman nih tadi yang pada nanya, jadi ini sebenarnya pertanyaan geng kreatif Karian, kan kita kemarin ada buka kolom pertanyaan ya. Jadi memang kebanyakan dari kita tuh sekarang sudah punya BPJS, tapi apakah memang kita harus mempunyai tadi asuransi sendiri gitu. Nah, tadi Karian juga sudah jelaskan bahwa sama-sama nih layanannya asuransi, cuman mungkin tingkat kepuasan yang kita dapatkan dari BPJS dan asuransi pribadi yang kita pasti beda. Yang namanya sesuatu yang kita bayar lebih mahal, kita pasti akan merasakan manfaat dan benefit serta pelayanan yang lebih tinggi. Nggak akan pernah kita bisa lari, karena uang itu adalah ukuran dari tingkat pelayanan. Makin mahal kita bayar, maka makin premium kita dapat. Tinggal di hotel bintang 5 plus berlian 2, tinggal di hotel bintang 1, rasanya beda. Gitu. Kenapa? Karena kita membayar atas service additionalnya, atas dia menjaga mutunya. Jadi kita nggak bisa lari dari hal seperti itu. Oke. Ini dari tadi ini pertanyaan ini nggak banyak nanya ke saya, nanya nama kamu loh. Wah, ini bahaya nih. Pembicaranya nggak laku ini. Nggak, ini laku banget. Ini topik yang lagi hot-hotnya. Siap. Paling ini terakhir dari Karya Fiber tadi sebagai yang inspirator. Gimana ini untuk anak-anak muda Indonesia, geng kreatif yang ada di sini. Dalam selama periode ini, gimana tips-tipsnya supaya kita bisa survive?
Ya, baik ini. Jadi pertama dalam kondisi pada hari ini adalah suatu ujian buat kita dan sekaligus refleksi bagi diri kita. Apakah kita punya ketahanan dalam finansial? Jadi kita perlu mengukur ketahanan finansial kita. Kalau pada hari ini ternyata teman-teman dalam kondisi yang tidak tahan, berarti teman-teman belum bisa memiliki struktur dalam keuangan yang sehari-hari dengan baik. Ya, itu sudah saatnya untuk ditata. Ya, tinggal siap-siap untuk krisis selanjutnya. Tapi kalau misalnya pada hari ini ternyata sudah cukup baik, ya bagaimana caranya untuk bisa lebih baik lagi? Artinya pada hari ini yang perlu kita perhatikan, janganlah serakah, tapi harus bisa terus menjaga cash flow. Karena aset itu nggak guna, yang penting adalah cash flow. Kalau tidak punya cash flow, aset segede apapun, itu seperti gajah tapi nggak makan. Mau gajah segede apapun, dinosaurus segede apapun, punah akan waktunya karena tidak makan. Oleh karena itulah harus ada makanannya. Makanan itu kalau dalam uang disebut dengan cash flow. Bukan pegang cash, tapi harus ada cash flow yang bagus. Nah, saya juga dalam kesempatan ini saya mau bagi-bagi kepada teman-teman semua. Mungkin edukasi seperti ini belum bisa disampaikan hanya dalam waktu 40 atau 1 jam. Saya ada satu e-book bagus yang judulnya adalah The Secret Property Investment. Ini adalah buat teman-teman anak-anak muda yang pada hari ini suku bunga sedang turun dan berpikir, saya punya masa depan perlu properti loh, saya mau beli atau tidak. Nah, ini adalah salah satu buku yang bagus. Saya punya e-book. E-booknya judulnya The Secret Property Investment, dan juga saya mau kasih untuk belajar mengenal investasi dan keuangan untuk 30 hari. Itu sudah dalam bentuk satu modul. Itu teman-teman boleh akses di website saya. Itu namanya adalah www.kaya dengannya DGN, disingkat kayadgnsehat.com. Nanti silakan masukkan nama email dan nomor handphone, nanti akan terkirim secara otomatis bukunya sama pelatihan selama 30 hari. Saya kasih gratis buat teman-teman semua. Silakan. Ini bonus ya Karian, thank you so much gitu. Jadi sama-sama. Nanti geng gratis silahkan. Tadi Kaya DGN dengan sehat.com. Oke. Kayadgnsehat.com. Yes, itu udah ditulis oleh Mas Irfan. Thank you Mas Irfan, udah ditulisin. Ya, thank you so much Karian untuk sesi hari ini. Ini sangat berguna gitu, sangat menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Iya, sama-sama. Dadah. Next time kita collab lagi ya, Mas. Oh, siap. Oke, siap. Ya, thank you. Bye. Bye. Oke, geng, itu tadi kita sesinya dengan Karian Filbert. Gimana? Bagus kan? Topik asuransi kita hari ini hot gitu ya, siang-siang ini. Nah, nanti kita jam 8 malam, kita mau live sama Lyodra Ginting, pemenang Indonesian Idol tahun 2020. Jangan sampai kelewatan ya, geng. Bye! Kreatif di rumah, stay safe, stay produktif. Bye-bye!